Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على حي على Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah
ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam segala situasi dan keadaan, mari kita pandaikan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang terjadi pada diri kita, sesungguhnya di balik seluruh peristiwa-peristiwa kehidupan, di sana selalu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali salah paham bahwa ketika Allah memberikan ujian-ujian dan persoalan kepada kita, seakan-akan diambil oleh Allah nikmat yang menjadi hak kita. Padahal di balik ujian-ujian dan persoalan, seringkali Allah melanjutkan peristiwa itu dengan berbagai macam keindahan dan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesulitan-kesulitan nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Bahkan bersama dengan kesulitan itu, di sana disertai dengan keindahan. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun dalam kondisi dan keadaan apapun, kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti Allah sudah memastikan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitung sampai dengan hitungan terakhir dari seluruh nikmat itu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah, kita periksa dan teliti diri kita masing-masing. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepada kita bukan sebagai sesuatu yang sia-sia. Kenikmatan itu adalah jalan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah agar kita mau meniti jalan-jalan ketakwaan. Sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mereka yang mulia nanti menghadap kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang datang dengan membawa ketakwaannya. Jalan-jalan menuju ketakwaan itu diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, dengan sangat detail, dengan sangat mudah kita ikuti. Maka tidak ada lagi kita mencari milah jalan-jalan menuju ketakwaan kecuali jalan yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita muliakan beliau dengan senantiasa bersalawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian kesempurnaan dari Islam,
sebagai pandangan hidup, bahkan pedoman hidup bagi umatnya. Islam memberikan bekal kepada kita sekalian ketika dalam dinamika hidup ini kita mendapatkan kesulitan dan permasalahan. Hidup kadang terbentang mudah kita lewati, tapi kadang-kadang kita juga mendapatkan kesulitan yang rumit untuk kita selesaikan. Kadang kita mendapatkan keindahan yang membuat kita bangga dan bahagia, tapi kadang-kadang kita juga mendapatkan peristiwa pilu yang membuat kita seakan-akan tidak lagi bisa bernafas. Ketika orang bisa bertahan pada waktu dia bergembira dan berbahagia, bukan sebuah keajaiban. Tapi ketika seseorang bisa bertahan pada saat dia mendapatkan banyak persoalan, disitulah luar biasanya kita sebagai pribadi yang muslim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan tuntunan kepada kita sekalian, manakala kita diberikan oleh Allah ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita sekalian, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini pantas kita renungkan, bahkan pantas senantiasa kita jadikan sebagai pedoman. Siapa yang hari ini jatuh, siapa yang hari ini sedang berduka, siapa yang hari ini sedang patah, merasa tidak berdaya, maka melalui ayat ini kita semuanya sedang dikuatkan. Ketika kita sedang menghadapi persoalan apapun persoalan itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, segera tenangkan dirimu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Masalah apapun yang terjadi kepadamu itu tak akan sampai kepada dirimu illa biiznillah, kecuali dia datang karena izin Allah. Maka refleksi setiap kita ketika menghadapi masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak kemana-mana pikiran dan hati kita langsung tertuju kepada Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, Tuhan yang memiliki solusi atas seluruh persoalan. Tidak ada persoalan itu datang kepada kita kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah menjadi refleksi dalam hati kita, maka setiap keadaan dan permasalahan apapun, segera hati kita tertata dan tenang. Segera jiwa kita kemudian damai, walaupun banyak persoalan yang kita hadapi. Sebab artinya ketika Allah memberikan permasalahan kepada kita, Allah pasti menghendaki kebaikan bagi kita. Boleh jadi masalah itu diberikan kepada kita karena kita mulai lupa untuk dekat kepada Allah, sehingga kita diberikan masalah. Allah mencintai kita karena kita diingatkan. Boleh jadi pula Allah memberikan masalah kepada kita justru karena kita adalah orang-orang yang sudah amat sangat taat. Allah memberikan masalah bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Sebagaimana Ibrahim diberikan masalah untuk menyembelih anaknya. Permasalahan yang tak mungkin dapat kita bayangkan pada manusia akhir zaman. Punya anak satu-satunya, ditunggu sampai dengan usia istrinya menopause. Dia sendiri sudah sangat tua. Tapi ketika anaknya sudah menjelang akil balik, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya. Pagi hari dipanggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku diperintah dalam mimpiku untuk menyembelihmu, maka apa pendapatmu, apa yang harus aku lakukan? Ujian yang luar biasa diberikan kepada seorang Ibrahim yang taat,
seorang Ibrahim yang diberikan gelar oleh Allah Khalilullah. Manusia yang dicintai oleh Allah justru diberikan ujian dan cobaan yang teramat sangat luar biasa. Tapi bukan karena Allah benci, justru karena Allah ingin menaikkan derajatnya. Sekarang kita bisa rasakan, setiap tahun selalu kita peringati, setiap tahun bahkan disyariatkan apa yang dilakukan Ibrahim sebagai ibadah bagi kita sekalian dengan ibadah kurban. Allah meninggikan derajatnya. Ada juga permasalahan itu diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang durhaka, mereka-mereka yang menghinakan agama, merendahkan wahyu-wahyu Allah, tidak taat dengan perintah Allah, diberikan kepada mereka bencana, diberikan kepada mereka masalah. Tapi walaupun Allah memberikan bencana kepada mereka, memberikan bala karena kedurhakaan mereka, tapi masih ada cinta dari Allah kepada mereka, sebab tujuan mereka diberikan persoalan la'allahum yarji'un. Allah masih menerima, Allah mengharapkan dia bisa kembali. Maka hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, siapapun yang sekarang mendapatkan masalah apapun, segera kemudian berpikir positif kepada Allah SWT. Wa may yu'min billah, dan siapa kemudian yang yakin percaya lari kepada Allah SWT, yahdi qalbahu, Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dia maha mengetahui atas segala persoalan-persoalan dan solusinya. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sikap apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Pertama, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, yakin bahwa setiap kita diberikan persoalan oleh Allah, Allah sudah memilih siapa yang pantas untuk menanggungnya. Maka siapapun yang punya permasalahan, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah memiliki ukuran masalah ini diberikan kepada siapa, yang artinya setiap masalah itu ada pada diri kita, artinya pundak dan bahu kita sudah disiapkan oleh Allah untuk mampu menyelesaikannya. Hanya kadang-kadang kita tidak percaya diri dengan itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan kuat, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT ketika kita diberikan persoalan. Yang kedua, masalah itu datang kepada kita sekalian, bukan sesuatu yang sia-sia. Masalah adalah bagian dari rencana dan skenario Allah untuk membaikkan diri kita sekalian. Hari ini hujan, langit gelap di mana-mana, tapi yakinlah setelah hujan ini reda, kemungkinan di atas sana akan ada pelangi, kemungkinan di bumi ini akan tumbuh subur tanaman, kemungkinan akan mekar bunga-bunga, sehingga semuanya akan terasa indah di mata kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah